Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel Balya Kitchen. Terima kasih untuk yang udah klik video ini ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, yang belum subscribe, subscribe dulu, nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalau ada video baru dari aku, kalian bisa langsung tahu dan langsung tonton ya. Dan di video kali ini aku akan membuat cireng isi ayam suwir pedas ya, atau biasa disebut cireng mercon. Ini tuh cemilan yang enak banget. Kulitnya itu renyah, kenyal gitu. Terus dalamnya itu isiannya tuh pedas, gurih, pokoknya enak banget. Kalian wajib coba. Dan yang mau tahu resep dan cara aku bikinnya seperti apa, ikutin videonya sampai selesai. Dan untuk bahan-bahannya di sini sudah aku siapkan. Nanti teman-teman bisa screenshot atau nanti bisa lihat di kolom deskripsi box ya. Ini untuk bahan yang pertama ada 300 gram dada ayam yang file. Ini udah aku rebus dan aku suwir-suwir. Kemudian ada 6 buah cabai rawit merah, 6 buah cabai keriting merah, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, dan nanti aku pakai saus tiram sebanyak 1 sendok makan. Nah, untuk cabenya sendiri di sini disesuaikan aja. Kalau teman-teman mau yang pedas banget, bisa semuanya diganti pakai cabai rawit. Oke, bahannya cukup ini aja. Sekarang lanjut aja untuk kita bikin isiannya ya. Dan yang pertama aku kerjakan, ini mau aku haluskan dulu bumbunya. Aku blender aja ya biar lebih cepet. Dan ini aku tambahkan sedikit air supaya lebih mudah nanti ngeblendernya. Dan ini bumbu yang udah aku blender. Sekarang siap untuk kita masak isiannya ya. Nah, di sini sudah aku siapkan teflon. Kemudian aku panaskan sedikit minyak untuk menumis bumbunya. Tunggu sampai minyaknya panas, baru nanti dimasukkan bumbu halusnya. Setelah minyaknya panas, ini aku masukkan bumbu yang sudah digiling. Kemudian ini ditumis sampai benar-benar matang dan airnya ini mulai menyusut ya. Sambil diaduk-aduk supaya tidak gosong pinggir-pinggirannya. Dan ini aku masukkan juga daun salam dan daun jeruknya. Ini fungsinya supaya nanti lebih harum ya. Jadi tuh isiannya tuh enak, wangi gitu. Nah, setelah bumbunya matang, masukkan ayam yang sudah disuwir-suwir tadi. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Dan supaya bumbunya ini meresap, aku tambahkan sedikit air. Dan jangan lupa tambahkan bumbu-bumbu. Ini aku tambahkan setengah sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Kemudian ini lanjut dimasak sampai airnya ini benar-benar asar dan kering ya. Karena kalau airnya masih tersisa, itu nanti bikin isiannya itu cepat basi. Dan di sini aku tambahkan juga 1 sendok makan saus sambal. Ini opsional, bisa ditambah ya untuk jumlahnya takarannya. Oh ya teman-teman, tadi pas aku masukin saus tiramnya itu nggak ke-record ya. Jadi seperti yang tadi aku bilang, untuk saus tiramnya itu 1 sendok makan. Nah, ini isiannya udah siap ya, airnya udah kering dan asat. Kemudian matikan api kompornya dan tunggu sampai dingin. Dan sekarang kita siapkan untuk bahan kulitnya. Ini udah aku siapkan 250 gram tepung tapioka. Untuk merek tepungnya ini aku pakai Sagu Pak Tani ya. Kalau teman-teman mau pakai yang curah juga boleh. Kemudian ada 125 gram tepung terigu. Nanti untuk bumbu-bumbunya ini aku kasih lada, garam, dan kaldu bubuk. Nah ini tuh aku sambil ngerebus air ya. Jadi nanti airnya itu udah mendidih. Dan langsung aja kita campur bahan-bahannya ini. Kita sisihkan dulu. Kemudian masukkan tepung terigu, tepung tapioka, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk,
Ini aku pakai kaldu jamur ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada bisa diganti pakai kaldu ayam ataupun kaldu sapi, sesuai selera aja. Kemudian setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian di sini juga aku siapkan 250 gram air panas. Ini airnya benar-benar baru banget mendidih ya. Jadi ini harus cepat-cepat diaduk ketika airnya itu masih panas. Aku gunakan spatula karena ini masih panas banget. Nah, nanti kalau udah agak dingin baru dibantu diuleni menggunakan tangan. Nah, ini airnya udah masuk semua dan juga sudah agak dingin, jadi aku lanjut uleni pakai tangan aja supaya lebih cepat. Ini sebelumnya aku udah cuci tangan ya teman-teman. Uleni sampai benar-benar kalis dan si tepungnya ini benar-benar tercampur rata ya. Jadi pastikan tidak ada tepung yang masih bergerindil. Nah, ini adonannya udah cukup ya. Kemudian aku siapkan alas kerja. Di sini aku pakai alas silikon matte dan kita siapkan juga isiannya yang tadi sudah kita buat. Nah, caranya ini kita pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Untuk ketebalannya jangan terlalu tebal dan jangan juga terlalu tipis. Kalau terlalu tebal itu nanti kulitnya susah untuk mateng. Jadi luarnya itu udah coklat tapi dalamnya itu masih belum mateng. Jadi dikira-kira aja. Nah, setelah pipih kemudian aku cetak. Ini aku pakai tutup botol bumbu. Untuk cetakannya terserah teman-teman mau pakai apa juga boleh ya, atau lebih bagus lagi pakai ring cutter. Ambil kulit cirengnya, letakkan di atas tangannya seperti ini. Kemudian beri isian ayam tadi yang udah kita masak. Ini aku isi sekitar 1 sendok makan. Dan jangan lupa untuk pinggirannya ini olesi tipis-tipis menggunakan air matang. Tujuannya supaya nanti si cireng ini ketika digoreng dia itu nggak lepas atau nggak terbuka gitu ya teman-teman. Karena ini kan cuma direkat-rekatkan aja, jadi wajib banget kalian olesi dengan air. Lakukan sisanya sampai selesai. Nah, ini aku udah selesai ya nyetak si cirengnya. Ini lumayan jadinya banyak banget. Dari 250 gram tepung tapioka, ini jadi 21 piece cireng isi ayam suwir pedas. Oke, sekarang siap untuk kita goreng. Nah, sebelum digoreng, aku mau kasih contoh ke teman-teman cara penyimpanan cireng ini untuk dibikin frozen ya. Pertama, di sini aku siapkan tepung tapioka, kemudian aku balur-balurkan cirengnya ini pakai tepung tapioka yang agak banyak supaya nanti ini nggak nempel satu sama lain ya. Kemudian ini aku simpan ke dalam kotak ataupun food container. Nah, seperti ini. Aku tata, jangan berdempetan juga ya teman-teman, dikasih jarak. Kemudian atasnya dialasi menggunakan plastik, baru ditumpuk dengan cireng lagi. Jadi ini tuh mengantisipasi supaya cireng itu benar-benar nggak menempel satu dengan yang lainnya. Kemudian ini kita tutup dan simpan di dalam freezer. Dan umur simpannya ini bisa tahan sampai 6 bulan asalkan suhu dalam freezer itu stabil ya, jadi nggak naik turun. Itu bisa dipastikan tahan sampai 6 bulan. Nah, ini sebelumnya aku udah panaskan minyak dan ini minyaknya juga udah panas. Langsung aja aku masukkan cirengnya. Ini nanti nggak aku goreng semua ya. Goreng menggunakan api yang kecil, jangan lupa dibolak-balik supaya tidak gosong. Cireng ini nggak terlalu makan waktu lama ya untuk proses penggorengannya.
jadi cukup sebentar aja. Nah, kalau udah agak kecoklatan langsung diangkat aja ya, kemudian tiriskan. Nah, ini dia teman-teman, cireng isi ayam suwir pedasnya udah mateng. Ini mau aku perlihatkan ke teman-teman tekstur dalamnya itu seperti apa. Nah, ini ya, luarnya itu crispy tapi dalamnya itu tetap kenyal gitu. Enak banget, apalagi dimakan pas masih hangat-hangatnya. Dan pastinya cocok juga untuk ide jualan ya, karena bisa di frozen, jadi bisa sekali bikin banyak lalu disimpan di freezer. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial teman-teman. Jangan lupa subscribe juga, nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.